Pada chapter 6.1.1 ini kita akan mendiskusikan mengenai para network layer dalam komunikasi data. Para network layer atau pada OSI layer 3 yang dilakukan adalah menyediakan service yang memungkinkan end devices untuk bertukar data sepanjang jaringan yang tersedia. Untuk memungkinkan transport data end to end, maka digunakan 4 basic process. Yang pertama adalah diperlakukan addressing pada end devices DRAM, karena tidak mungkin melakukan pengiriman data tanpa mengetahui alamat yang dituju. End devices harus dikonfigurasi dengan IP yang unik sebagai identitas mereka selama mereka terkoneksi pada jaringan. Proses yang kedua adalah enkapsulasi. Pada enkapsulasi, network layer membungkus PDU atau Protocol Data Unit yang berasal dari transport layer menjadi paket. Proses enkapsulasi ini menambahkan informasi pada paket berupa IP header. Yang ditambahkan adalah IP source dan destination. Proses yang ketiga melibatkan routing. Pada tahapan ini, routing terjadi pada jaringan yang kita lalui atau dilalui paket. Network layer menyediakan service yang untuk mengantarkan paket dari destination ke dari source menuju destination. Untuk bisa berjalan melalui jaringan, maka paket harus diproses oleh router. Peran dari router salah satunya adalah untuk memilih rute terbaik yang akan dilalui oleh paket. Satu paket bisa jadi melewati intermediary devices atau banyak intermediary devices sebelum dia mencapai destination. Setiap router yang dilewati paket bisa disebut sebagai hop. Proses terakhir yang terjadi pada pertukaran data adalah dekapsulasi. Ketika paket sampai pada destination, maka dia akan mengalami de-encapsulation. Proses ini adalah proses untuk membuka bungkus dari paket, dimulai dari layar fisik, data link, network, transport, sampai ke application, sehingga paket yang dikirimkan bisa dibaca oleh host yang berada pada destination network. Berbeda dengan transport layer, di mana proses terjadi pada setiap host. Pada network layer, protokol yang bekerja secara spesifik hanya menangani struktur paket, dan proses yang digunakan hanya untuk mengantarkan data dari satu host ke host yang lain. Network layer tidak menangani tentang permasalahan tipe data, sehingga apapun tipe data yang dibawa hanya akan berpengaruh pada transport layer. Pada network layer protokol ada dua protokol yang kita pelajari. Yang pertama IP versi 4 dan kedua IP versi 6. Para perkuliahan sebelumnya sudah dibahas mengenai perbedaan antara dua protokol ini. Pada transport layer, protokol data unit dinamakan dengan segmen. Bentuk segmen seperti bisa dilihat pada layar. Perbedaannya hanyalah penambahan segmen header pada data. Sedangkan pada network layer, enkapsulasi yang terjadi adalah penambahan IP header pada data. Di sini bisa dilihat bahwa dari transport layer menuju network layer yang dinamakan dengan data, ini memiliki interpretasi yang berbeda. Data pada network layer itu berarti segmen header plus data dari layer di atas transport. Gabungan antara IP header dengan data yang berasal dari transport layer dinamakan dengan IP paket. Inilah yang dipertukarkan pada network layer. Proses enkapsulasi seperti ini
memiliki manfaat yang sangat besar. Salah satunya adalah ini memungkinkan kita membangun service pada layar yang berbeda dan melakukan scaling atau mengembangkan jaringan tanpa mempengaruhi layar yang lain. Ini juga berarti bahwa pada transport layar dimungkinkan adanya protokol baru yang mungkin akan digunakan di masa depan. Router juga bisa mengimplementasikan berbagai jaringan pada protokol yang spesifik. Routing yang dioperasikan oleh intermediary devices ini dianggap sebagai bagian dari network layer. Pada beberapa kasus atau pada mayoritas kasus, bagian data dari paket yaitu yang dienkapsulasi tidak berubah selama perjalanan di dalam jaringan. Pada chapter 6122 ini kita akan mendiskusikan mengenai karakteristik dari IP protokol. IP protokol didesain sebagai protokol dengan low overhead, dan maksud dengan low overhead adalah bahwa ia hanya menyediakan fungsi-fungsi dasar yang sekiranya diperlukan untuk mengantarkan paket dari source menuju destination melalui jaringan yang terkoneksi. Protokol ini tidak dirancang untuk melakukan hal yang kompleks atau menangani data dengan berbagai levelnya. Ini tidak didesain juga untuk melakukan track atau pelacakan data dan manajemen dari paket. Fungsi ini bagaimanapun juga diperlukan, karena itu fungsi tersebut diimplementasikan pada layar transport, yaitu yang dilakukan oleh TCP. Secara umum, karakteristik dari IP protokol dia memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adalah connectionless. Yang dimaksud dengan connectionless adalah tidak ada koneksi yang diperlukan antara source dengan destination sebelum mengirimkan paket, sehingga source atau host pengirim tidak perlu melakukan panggilan terlebih dahulu atau dial terlebih dahulu sebelum mengirimkan paket. Ini dalam bahasa yang sangat sederhana bisa disebut sebagai kirim dan lupakan. Artinya Anda mengirimkan paket, kemudian Anda lupakan. Tidak ada pelacakan, tidak ada manajemen, dan tidak ada koneksi antara host dengan destination. Karakteristik kedua adalah best effort. Yang dimaksud dengan best effort adalah pengiriman paket IP dalam jaringan tidak dijamin sampai. Karena itu IP dikatakan dia unreliable atau jaringannya tidak handal, karena pengiriman paket tidak digaransi. Yang digaransi adalah pengirimannya, tetapi paket tidak dijamin sampai. Yang terakhir adalah media independent. Kalau kita lihat pada chapter 5 mengenai Ethernet, kita bisa melihat bahwa pada data link layer antar media, misalnya antara kabel copper, UTP, fiber, wireless, seluler, dia memiliki karakteristik MAC address yang berbeda, karakteristik medium yang berbeda. Nah, sedangkan pada layer network dia tidak tergantung pada media, apapun medianya. Tidak ada pengaruhnya pada paket IP yang dipertukarkan di layar network. Karakteristik pertama, jadi maksudnya connectionless, tidak ada koneksi end-to-end yang dedicated sebelum data dikirimkan. Ini berbeda dengan jaringan konvensional, misalnya jaringan telepon. Pada jaringan telepon, ketika kita sebelum kita melakukan komunikasi data, maka perlu dilakukan dial antara host source dengan destination, baru kemudian data dikirimkan. Tetapi pada jaringan IP
tidak diperlukan adanya dial, tidak diperlukan adanya koneksi end-to-end secara dedicated sebelum mengirimkan data. Ini sama dengan ketika kita mengirimkan surat ke seorang. Ketika kita mengirimkan surat, maka pengirim tidak mengetahui kapan penerima ada, atau kapan suratnya sampai, atau apakah penerima dapat membaca surat tersebut. Sedangkan penerima tidak mengetahui kapan surat itu datang, atau kapan dia akan menerima surat dari orang tertentu. Ini sama dengan yang terjadi dalam jaringan data. Ketika kita mengirimkan paket, maka penerima juga tidak kita ketahui apakah dia ada atau tidak, atau kapan paketnya sampai, atau apakah penerima dapat membaca paketnya. Sedangkan penerima juga tidak tahu kapan paket tersebut akan sampai. Bagaimanapun juga proses connectionless ini, sekalipun dia memiliki kekurangan, tetapi mengapa dia tetap dipergunakan dalam jaringan data adalah karena proses ini dapat mereduksi secara signifikan overhead dari paket IP. Artinya, untuk menjadikan paket IP tidak diperlukan koneksi data yang sangat baik, tetapi cukup saja, sehingga dapat mengantarkan paket dari host menuju destination. Bagaimanapun juga dengan proses yang tidak connectionless seperti ini, maka pengirim dia tidak mengetahui kondisi dari destination. Ini menjadi kekurangan yang perlu ditutupi pada transport layer. Kemudian para karakteristik best effort, kita bisa lihat di sini bahwa ketika kita mengirimkan paket yang kita kirimkan dipertukarkan dalam jaringan melalui rute yang tidak kita ketahui. Pengiriman paket ini dilakukan secepat mungkin sehingga tidak memerlukan intervensi dari user. Pada proses ini, ada kemungkinan bahwa paket yang kita kirimkan hilang. Bisa jadi karena kesalahan jaringan, bisa jadi karena kerusakan pada paket sehingga dia di-drop oleh router. Nah, sebagai jaringan yang dikatakan unreliable, maka IP tidak menggaransi bahwa semua paket yang dikirimkan akan diterima. Untuk memanage proses tracking dan garansi ini akan ditangani oleh transport layer. Sehingga bisa dikatakan jika terjadi kesalahan pada pengiriman paket, maka layer yang di atasnya harus mengatasi permasalahan ini. Hal ini memungkinkan IP untuk beroperasi secara efisien karena dia tidak menangani mengenai tracking dan garansi paket. Ini akan ditangani oleh transport layer. Karakteristik yang terakhir adalah media independent. Pada karakteristik ini kita bisa melihat bahwa proses yang terjadi pada jaringan pengiriman paket IP, sekalipun melalui rute yang memiliki medium berbeda, maka dia tidak mengubah isi dari paket IP. Kita bisa melihat bahwa melalui jaringan copper, serial, fiber, Ethernet sampai ke wireless biasa. Yang berubah hanyalah data link layer atau Ethernet. Untuk dapat lebih memahami tentang karakteristik IP, Anda dapat mengerjakan Class Activity Chapter 6126. Kerjakan chapter ini untuk dapat memahami karakteristik dari IP, apakah termasuk connectionless, best effort, atau media independent. Pada chapter 6131 ini kita bisa melihat mengenai bentuk dari
paket IP yang terdiri dari 4 bytes. Yang bytes pertama berisikan seperti kita lihat version dan header length. Byte kedua berisikan mengenai services. Byte ketiga dan byte keempat adalah isi dari data tersebut. Di sini kita juga bisa melihat identification flag, fragment offset, time to life yang merupakan usia dari paket selama berada dalam jaringan. Protokol ini pergunakan header checksum untuk mengecek apakah paket tersebut rusak atau tidak, source IP dan destination. Sisanya adalah payload atau data yang diangkut oleh paket IP tersebut. Penjelasan lebih lanjut dalam paket-paket isi dari paket IP tersebut dapat dilihat pada chapter 6131. Untuk bisa memahami lebih baik mengenai peran atau isi dari IP versi 4 header, Anda bisa mengerjakan chapter 6133. Ada satu permasalahan yang terjadi pada penggunaan IP versi 4. Sebagaimana kita ketahui bahwa IP versi 4 mengalami kekurangan untuk bisa mengcover keseluruhan alamat IP yang dibutuhkan. Karena itu digunakan IP versi 6. Untuk bisa mengatasi kekurangan alamat ini selama belum mengimplementasikan IP versi 6, maka kita bisa menggunakan routing table expansion dan NAT. Untuk IP versi 6 tidak akan dijelaskan di sini, tapi Anda dapat membacanya pada chapter 614.